Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tiana dengan NIM 2221040. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5 kelas B. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau menyampaikan beberapa aplikasi yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, yang pertama ada aplikasi Powtoon. Nah, aplikasi Powtoon adalah platform berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat video animasi, presentasi, dan konten edukatif lainnya. Beberapa fitur Powtoon diantaranya ada animasi kartun yang menarik, animasi tulis tangan, efek transisi yang jelas, dan pengaturan timeline yang sederhana. Nah, beberapa manfaat Powtoon diantaranya: pertama, dapat membuat bahan pembelajaran berupa PowerPoint. Nah, lalu yang kedua, dapat membuat PowerPoint yang menarik karena kita dapat menambahkan gambar, karakter, animasi, properti, penanda, bentuk, transisi, dan latar belakang dengan banyak gaya pilihan. Nah, lalu manfaat yang ketiga, dapat membuat video animasi berupa drama pendek dengan menggunakan audio dari rekaman suara. Nah, Powtoon ini bisa digunakan contohnya untuk membuat animasi suatu akhlak. Nah, ini cocok digunakan ya dalam mata pelajaran akidah akhlak misalnya. Nah, lalu yang kedua ada Quizlet. Nah, Quizlet adalah platform pembelajaran online yang menyediakan alat-alat untuk membuat dan berbagi kartu belajar, kuis, dan permainan edukatif. Nah, manfaat dari Quizlet ini diantaranya, yang pertama, dapat membuat bahan pembelajaran berupa flashcard. Nah, flashcard merupakan fitur utamanya yang menjadi ikonik gitu dari aplikasi Quizlet. Nah, flashcard ini cocok untuk menghafal seperti mata pelajaran Al-Quran Hadis, bahasa Arab, peristiwa penting dalam mata pelajaran SKI, dan lainnya. Nah, lalu manfaat yang kedua, memiliki berbagai macam metode tes yang unik dan menarik seperti pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan atau match, mengeja atau spell, menulis jawaban atau write, dan lainnya. Lalu yang ketiga, itu Quizlet juga memiliki fitur untuk melacak kemajuan belajar seperti fokus pada perbaikan jawaban pada jawaban yang salah. Lalu aplikasi yang ketiga ada Kahoot. Nah, Kahoot adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi kuis, permainan, dan survei secara online. Nah, manfaat Kahoot yaitu yang pertama, meningkatkan minat belajar. Nah, Kahoot dapat merangsang minat belajar para peserta didik untuk belajar dengan cara berlomba-lomba mendapatkan skor tertinggi. Lalu yang kedua, memantau penguasaan materi. Nah, guru dapat memantau penguasaan materi peserta didik dengan melihat jumlah jawaban benar yang mereka jawab. Lalu yang ketiga ada manfaat meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu Kahoot dapat mengatasi tantangan menjaga keterlibatan siswa dengan menggabungkan elemen permainan dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, mendorong pembelajaran kolaboratif. Nah, Kahoot dapat digunakan untuk kegiatan kelompok di mana siswa bekerja sama untuk menjawab suatu pertanyaan yang sudah disediakan oleh guru. Lalu yang kelima, membuat umpan balik cepat. Nah, Kahoot juga memberikan umpan balik secara instan kepada siswa setelah setiap pertanyaan. Lalu aplikasi yang keempat ada aplikasi Canva. Nah, mungkin aplikasi ini sudah sangat familiar ya, sudah sering kita dengar gitu. Nah, Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain seperti poster, presentasi, atau PowerPoint ya, media sosial, logo, kartu undangan, dan masih banyak lagi.
Canva juga dirancang agar mudah untuk digunakan. Nah, bahkan oleh orang tanpa keahlian desain profesional. Nah, berkat antarmuka yang intuitif dan fitur drag on draft, platform ini menyediakan berbagai template, elemen desain, font, gambar, dan alat editing yang dapat disesuaikan. Nah, dalam aplikasi Canva ini sudah disediakan berbagai macam template, seperti template untuk membuat poster atau PowerPoint, logo, dan lain-lain. Nah, Canva ini juga sangat cocok digunakan untuk pemula karena dalam template itu kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, beberapa kegunaan Canva diantaranya desain grafis. Nah, desain grafis membuat berbagai desain visual seperti poster, spanduk, dan infografik. Lalu media sosial. Nah, Canva ini juga bisa digunakan untuk membuat konten untuk Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, presentasi, promo bisnis, logo, brosur, dan video editing. Nah, Canva juga bisa digunakan untuk mengedit video sederhana, menambahkan teks, musik, atau animasi. Nah, selain itu, Canva juga tersedia dalam versi gratis dan berbayar atau Canva Pro. Nah, dengan fitur tambahan seperti akses ke elemen desain premium, kemampuan untuk menyimpan palet warna, dan alat kolaborasi tim. Nah, jadi Canva ini bisa diakses secara gratis, ada juga yang berbayar. Nah, mungkin kelebihan Canva berbayar atau Canva Pro itu kita bisa lebih banyak menggunakan elemen-elemen yang lebih menarik gitu ya, atau desain-desain premium lainnya yang juga lebih menarik. Tetapi dalam Canva gratis juga elemen dan template-template lainnya juga sudah cukup bagus dan menarik. Nah, lalu yang kelima ada aplikasi Nearpod. Nah, aplikasi Nearpod adalah platform pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu guru membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan variatif. Nah, dengan Nearpod, guru dapat membuat atau mengakses berbagai materi pelajaran interaktif yang dapat diikuti oleh siswa secara real time. Nah, baik dalam kelas fisik maupun kelas virtual. Nah, Nearpod juga mendukung berbagai media seperti slide presentasi, video, kuis, simulasi, polling, dan aktivitas kolaboratif lainnya. Nah, beberapa kegunaan atau manfaat dari Nearpod. Nah, yaitu yang pertama ada interaksi real time. Nah, guru dapat mengontrol jalannya pembelajaran dan melihat respon siswa secara langsung. Lalu meningkatkan partisipasi siswa karena fitur seperti polling, kuis, dan diskusi kelompok membuat siswa lebih aktif selama pembelajaran. Lalu evaluasi pembelajaran. Nah, guru juga dapat melacak kemajuan siswa melalui laporan otomatis dari hasil kuis dan tugas. Lalu fleksibilitas mode belajar. Nah, Nearpod mendukung pembelajaran sinkron atau secara langsung dan asinkron, yaitu mandiri, sehingga siswa dapat belajar sesuai jadwal mereka. Nah, lalu ada kolaborasi antar siswa. Nah, aktivitas seperti sumber belajar yang kaya. Nah, Nearpod juga memiliki perpustakaan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kurikulum. Lalu kolaboratif antar siswa. Nah, aktivitas seperti collaborate board memungkinkan siswa bekerja sama dalam menjawab pertanyaan atau berbagai ide. Nah, Nearpod juga dapat digunakan dalam berbagai konteks pendidikan seperti pembelajaran tatap muka, daring, atau hybrid, serta cocok untuk semua jenjang pendidikan, dari mulai sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Nah, jadi aplikasi ini juga efektif dan bisa digunakan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi juga efektif menggunakan aplikasi Nearpod ini. Nah, mungkin tadi beberapa penyampaian aplikasi mengenai informasi aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk media pembelajaran ataupun kebutuhan lainnya. Nah, selain itu, jika kalian membutuhkan aplikasi untuk platform pembelajaran dan desain, maka kalian bisa menggunakan Powtoon ataupun Canva. Nah,
Lalu jika kalian membutuhkan aplikasi untuk desain dan pembuatan konten visual, maka kalian bisa menggunakan aplikasi Canva karena itu lebih mudah dan lebih lengkap. Lalu jika kalian membutuhkan aplikasi untuk pembuatan video animasi, maka kalian bisa menggunakan Powtoon. Nah, lalu jika kalian membutuhkan aplikasi untuk kuis dan permainan edukatif yang digunakan untuk pembelajaran misalnya, nah kalian bisa menggunakan aplikasi Kahoot ataupun Quizlet. Nah, sekian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga banyak manfaatnya yang bisa kalian ambil dari penyampaian materi tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.